Selamat malam Kak Ulan ya? Iya Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Novan Falguna Ramadan. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Lalu selanjutnya saya banyak mengucapkan terima kasih Kak kepada Kakak karena Kakak telah bersedia menjadi konseling saya. Lalu terkait informan konsen yang saya berikan hari apa itu Kak? Selasa ya? Rabu Kak. Oh iya, hari Rabu kemarin itu yang sudah Kakak tanda tangan itu termasuk bentuk kesukarelaan Kakak untuk menjadi konseling saya. Jadi Kakak nggak usah takut untuk cerita kepada saya juga bisa menjaga privasi Kakak. Jadi chill aja gitu Kak. Kakak nggak usah merasa tertekan atau cemas. Anggap saya itu sebagai teman sendirilah Kak. Syukur-syukur kalau kita nanti sehabis konseling ini kita masih bisa berteman. Baik, kalau boleh tahu, apa kesibukan Kak Wulan pada akhir-akhir ini? Ini Kak lagi suka daki. Daki. Oh iya. Kalau boleh tahu, sudah lama Kak Wulan suka mendaki nih? Udah Kak, mulai dari tahun 2019-an Kak. Oh, 2019 sudah lama ya Kak? Udah berapa tahun sekarang? 7 ya? Iya Kak. Ya, 7 tahun. Kalau boleh tahu, sudah berapa gunung Kak yang sudah Kakak daki? Atau mungkin paling tinggi lah? Soalnya saya suka mendaki, tapi saya masih pendek-pendek sini sih Kak, masih daerah Jawa Timuran. Iya Kak. Ya, saya juga suka mendaki ya karena prosesnya itu Kak, jalan-jalannya gitu saya suka. Terus kan saya juga suka mengunjungi hal-hal yang belum saya datangi. Jadi saya ngerasa nambah pengalaman gitu. Bener sih Kak. Di sana kan juga kita gampang banget ya dapet teman. Ya emang sering sih Kak, kayak kadang kan kita ndaki terus ada pendaki lain kan biasanya ditawari terus minum kan. Iya, kalau kita sama-sama camp. Ya, lalu selain mendaki apa hobi Kak Wulan ini? Sejauh ini ngerajut Kak. Oh, ngerajut. Itu belajarnya dari orang lain atau otodidak Kak? Otodidak Kak. Oh, dari YouTube ya? Kalau boleh tahu, apa saja yang udah Kak Wulan rajut atau yang udah jadi gitu? Banyak sih Kak. Ada tas, balaklava, sarung tangan, terus boneka-boneka yang kecil kayak Chan gitu. Oh, bagus juga ya Kak. Berarti ada ya Kak benang, atau biasanya Kakak beli benangnya gitu di daerah sini ada atau mungkin Kakak pesen online gitu? Ini Kak, ada di daerah Malang tuh toko benang. Aku lupa sih namanya apa, tapi itu di jalan arah ke Kayu Tangan. Oh, berarti Kakak suka explore alam gitu ya? Ya, itu salah satu kegiatan kalau lagi gimana ya Kak, pikiran gak tenang gitu. Oh, selain mendaki terus merajut, kesibukan Kakak di rumah saja atau gimana? Lebih ke cari kerjaan sih Kak, soalnya jujur masih nganggur. Oh, berarti ya dengan daki terus ngerajut itu sama ngisi luang juga ya Kak buat cari kerjaan juga. Iya Kak. Oh, Kakak ini lulus tahun berapa ya kalau boleh tahu? Kuliah Kak. Ya. Aku lulus tahun 2025 kemarin Kak. Oh, 2002 berapa?
2025 kemarin. 2025. Tahun kemarin berarti kak ya? Iya, Jurusan apa kak kalau boleh tahu? aquaculture kak. Aquacultur, saya nggak pernah dengar ya kak, kalau boleh tahu itu apa ya? Ini sih aquaculture tuh perikanan kak. Oh perikanan, oh sekarang namanya aquacultur kak. Ya, jadi lebih kalau aquaculture tuh lebih ke budidayanya. Kalau perikanan? Kalau perikanan tuh ini mencakup semua. Jadi kalau perikanan tuh bisa ke lautan, bisa di air tawar. Sedangkan kalau aquaculture ini kita lebih di perairan tawar. Jadi lebih ke budidaya. Soalnya kan budidaya tuh sekarang banyak yang maksudnya yang komoditas yang gampang dikembangin itu kan di air tawar. Ya. Jadi kita lebih di air tawar. Kalau di laut itu biasanya kan pakai keramba itu loh kak. Oh tambak, yang kayak tambak langsung airnya jadi satu Iya, sama jadi laut langsung gitu. di tepi laut gitu Iya. kan. Nah, kita lebih ke budidayanya. Jadi buat mengelola ikannya itu, komoditasnya itu. Oh berarti kalau emang susah kak cari kerjaan di perikanan itu atau gimana? Atau kakak Wulan ini masih belum menemukan yang cocok aja gitu, atau mungkin kakak ini masih mencari tempat yang dekat dengan rumah kakak? Kalau kerjaan sih ada aja kak. Tapi lebih bingung ke ekspektasinya orang tua gitu loh kak. Maksudnya ekspektasi orang tua itu seperti apa ya kak? Kak, Bentar ya kak. Lebih ini sih kak. kakak tenang aja, nggak usah ngerasa cemas gitu. Santai kok. Tapi ya maaf kalau saya tanyanya berlebihan ya, kakak bisa bilang. Kalau kakak pulang nggak mau menjawab juga nggak apa-apa kok. Iya, maaf kak, Ya masih nggak apa-apa. bingung. Ya, Bentar ya kak, ya, mikir. ya. Baru kali ini ya kak konseling. Iya. Ya nggak apa-apa, ya juga. Pertama ini kok. Terus kakak juga mencari kerjaan ya tadi katanya. Lalu udah sempat pernah melamar kak? Udah sempet kerja kak kemarin. Tapi yang tadi yang aku bilang ekspektasi orang tua itu. Jadi di kerjanya mungkin di matanya bapak itu kerjaannya tuh kurang oke gitu loh. Jadi Oh belum cocok sama bapak gitu. iya, sebenarnya kalau aku sendiri sih pribadi cocok. Mau aja ngambil kerjaan itu. Iya, soalnya kan kalau sekarang tuh orang lebih nyari pegawai yang udah berpengalaman kan kak. Oh iya. Nah, yang di otaknya aku tuh kerja apa dulu yang maksudnya yang nggak sejelek itu juga buat ya setara lah lulusan S1 buat nyari pengalaman, nyari relasi maunya situ gitu. Tapi orang tua lebih ke utamanya bapak tuh gimana ya kak, nggak nerima gitu loh. Jadi mau nggak mau kemarin tuh harus resign. Padahal sih oke-oke aja sama kerjanya. Lalu kalau kakak dengan keluarga kakak, maksudnya dengan saudara kakak, ibu kakak, bapak kakak itu masih baik-baik saja, maksudnya dengan kakak yang masih bingung ya, bingung mau ngapain gitu, gimana tanggapan keluarga kakak? Jujur kalau sekarang tuh lebih suka di kamar sih kak. Aku udah jarang banget interaksi sama orang setelah kejadian yang gimana ya, ya yang bahasa kasarnya ini yang aku nggak dibolehin kerja gitu loh kak. Oh terus jadi kakak sekarang kayak bingung, cemas gitu ya? Iya lebih ke itu sih kak. Soalnya kan
pertama ya aku juga butuh, Ya, tapi nggak ada kerjaan di rumah juga, hitungannya nggak ngapa-ngapain kak, tapi kan kebutuhan terus muter kak, mau nggak mau kan aku harus cari kerjaan terus, tapi ini sejauh ini belum dapet. Adapun kerjaan yang hampir mirip lah sama yang kemarin kan itu takutnya nggak diterima lagi gitu loh sama. oh juga ada rasa gimana ya? Trauma ya? Iya, Trauma, ya. takut Takut. kalau misalnya mau ngambil kerjaan, mau nerima job gitu, lebih mikir ih ntar kayak kemarin. Kayak kemarin, ya paham. Terus biasanya yang Kak Wulan ini lakukan waktu kakak sendiri, biasanya kakak ngapain waktu di kamar? Biasanya dengerin musik kak sampai tengah malam atau sampai pagi gitu. Apa? Maaf ya kak, berisik soalnya tetangga lagi ada acara kak. Nggak apa-apa ya kak? Iya, nggak apa-apa. Jadi biasanya kakak itu dengerin musik, jadi tidurnya nggak sampai pagi-pagi gitu. Ya Buat nggak tiap hari juga sih kak, tapi kurang lebih tiap hari gitu. Baru bisa tidur itu sekitar jam 1, jam 2 pagi itu baru bisa tidur. oh, soalnya enak ya kak berteman dengan malam gitu ya. Bukan enak sih kak, lebih ke overthinkingnya makin menjadi ya makin malam. Oh iya. Iya. Katanya sih jam 12 waktunya Indonesia bagian overthinking ya. Ya termasuk sih, kayaknya aku masuk sih di kaum itu. Baik. Terus kalau kakak biasanya overthinking gitu, apa yang kakak ingin lakukan gitu? Jujur sih nggak ada kak. Nggak ada, nggak ngapa-ngapain gitu ya pengennya. Iya, jatuhnya lebih ke males. Mau ngapa-ngapain tuh males. Jadi kadang di kamar aja seharian udah nggak ngapa-ngapain sama sekali. Yang sabar ya. Saya denger aja kak. Kasihan. Tidak apa-apa kok kak. Tapi ada nggak orang-orang terdekat kakak yang mungkin kakak merasakan apa ya, yang jadi penyemangat kakak untuk terus bangkit gitu? Kalau itu alhamdulillah ada kak. Pacar kakak ya? Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama kak pacaran? Alhamdulillah udah 1 tahun kak. Berapa? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Alhamdulillah, semoga langgeng ya kak. Amin. Amin. Nah, semoga dengan adanya pacar kakak itu bisa membuat kakak terus bangkit, lalu membuat kakak juga merasa tenang. Apa yang kakak tidak dapatkan di rumah mungkin dapat di orang-orang terdekat kakak. Nah, selanjutnya gimana kalau kakak itu mengatasi masalah kakak? Maksudnya kakak itu ada masalah, nah lalu kakak itu tidak bisa cerita ke siapa-siapa. Apa yang biasanya kakak lakukan? Apa dengan melampiaskannya ke ngerajut tadi atau gimana? Lebih banyak sih ngerajut kak. Atau enggak ini sih cerita ke cowok ya aku. Oh, cerita ke pacarnya kakak. Tapi tanggapannya pacarnya kakak itu positif kan? Maksudnya bisa membangun kakak untuk bangkit terus kan? Atau mungkin malah membuat kakak patah semangat gitu? Kalau itu sih tergantung kak. Menurutku ya
nggak selalu, misal aku cerita ke cowokku tuh nggak selalu responin dia itu yang support gitu. Ya mungkin, ya aku tahu dia mungkin capek juga kan, Iya. jadi nggak bisa gitu loh nuntut buat anaknya ngerti terus, ngasih support terus. Tapi dia udah usaha sih Kak, sejauh ini alhamdulillah banget ada dia. Tapi yakin Kak sama perjalanan Kakak dengan pacar Kakak, maksudnya gimana ya? Maksudnya Kakak percaya dengan adanya pacarnya Kakak sekarang itu dapat membuat kehidupan Kakak menjadi lebih baik daripada kehidupan Kakak yang dulu? Kalau itu bener banget Kak. Kenapa? Bentar. Tenang Kak, santai, dilacak Kak. Jadi kalau Kakak nggak mau jawab juga nggak apa-apa kok. Ada dia aman sih Kak, soalnya jujur Ya, aku tuh dari kecil maksudnya nggak sedekat itu sama bapak. Setelah ketemu dia jadi kayak ngerasain lah, kasih sayang dari laki-laki gitu ya. ya kurang lebih kayak gitu. Lalu apa yang membuat Kak Ulan ini ngerasa kayak ingin bangkit lagi untuk apa? Terus Kakak Ulan ini pengen apa ya? Pengen bangkit untuk kehidupan yang seperti apa gitu. Kalau sejauh ini sih belum mikir yang gimana ya Kak, soalnya lagi fokus banget, nggak tahu aku lagi fokus banget tuh nyari kerjaan. Yang penting dapat kerjaan dulu lah. Kalau buat mikirin hal-hal yang lain belum dulu Kak, belum bisa fokus. Tapi aku. kan menurut saya ini kayak kakak ini ingin keras banget gitu ya untuk dapat kerjaan. Itu ada tuntutan dari orang tua kakak atau untuk kemauan kakak sendiri? Kalau boleh jujur ya Kak, sebenarnya kalau kerjaan sih nggak juga aku yang butuh banget gitu. Kalau buat kebutuhan sehari-hari alhamdulillah aku ada terus. Cuman di rumah tuh lagi gimana ya Kak, bingung aja sama orang tua. Ya aku tahu sih Kak udah umur segini ya. Jadi kayak apalagi dengan posisi aku udah punya pacar. Jadi orang tua kan kayak mau kapan nikah, kapan ya, umumnya lah Kak yang udah umur segini. Kalau boleh tahu umur kakak sekarang berapa Kak? Kak Ulan? 23 sih Kak, mau 24. Berarti tahun ini 24. Ya alhamdulillah. Lalu iya sih Kak, emang umur segitu ya di apa ya, di Maaf ya Kak, rame banget Kak, maaf ya Kak. Kalau malam gini tetangganya Kak. Gak apa-apa kok Kak, santai aja. Ya sih Kak, emang menurut saya itu tadi orang tua kakak atau Nggak tahu Kak, soalnya kan ini Kak rumahnya tuh satu tembok gitu loh, jadi kan nggak bisa Kak, maaf ya Kak. ya nggak apa-apa. Nah, kalau kakak balik lagi ke umur kakak tadi ya, emang umur segitu sih Kak apa ya kasarnya dikubuhi lah ya. Rawan banget Kak, Ya. serius deh. Makanya ingin cepet-cepet kerja gitu ya Kak. Iya, soalnya aku mikir kalau kerja tuh salah satu cara menghindari kapan nikah. Ya. Itulah.
tahu lah Ya. Kak. Ya, Ya bukan itu aja sih, lebih ya aku butuh suasana baru juga, suasana, pengalaman, butuh banget. Ya aku mikirnya mumpung masih umur segini. ya relasi. Kita ya berbagi pengalaman aja Kak ya. Iya. Saya juga pernah kerja di suatu kafe. Emang kerja itu ya gimana bisa nambah pengalaman kita, terus relasi, ilmu-ilmu yang dapat kita ambil. Yang penting kita tahu gimana cara bawa diri lah, bawa diri gitu. Oh iya Kak, mohon maaf ya Kak, saya tadi datangnya malam-malam soalnya saya habis kuliah Kak, maaf. Ya nggak apa-apa Kak, katanya santai aja, ini udah santai nih. Iya maaf. Nah, menurut Kakak apa sih yang harus Kakak lakuin agar Kakak ini bisa bisa mendapat kerjaan gitu, maksudnya apa motivasi Kakak gitu? Kalau motivasi nggak ada sejauh ini, masih ini nyoba nyari kerjaan tapi yang jauh Kak. Soalnya kan yang kemarin yang pengalaman yang tadi aku cerita tuh kerjanya kan masih daerah sekitar sini tuh yang bikin jadi problem. Jadi ini usaha aja sih nyari kerjaan yang jauh dari rumah, soalnya emang begitu deh Kak, tahu sendirilah. Tapi pengalaman Kakak sebelum kerja di tempat perikanan ada nggak Kak, kalau boleh tahu? Bukan kerja di tempat perikanan sih Kak, tapi waktu kemarin aku kuliah tuh itu tiap dari semester 1 sampai semester 7 kan aku 8 semester ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. 4 tahun Kak ya? 4 tahun Pas. S1, alhamdulillahnya pas. Gelarnya kalau boleh tahu apa ya Kak? Kalau perikanan tuh SPS S PI. SPI. Kalau psikolog apa? Kalau psikolog itu S1-nya SPSI Kak. Ya kita mirip sih. Sarjana psikologi. Terus Ini tuh kemarin pas kuliah itu aku dari semester 1 sampai semester 7 tuh aku aktif di jadi asisten lab. asisten lab. Oh, kerja di situ. Ya. Jadi ikut kampus gitu Kak. Iya. Oh. Jadi kuliah istilahnya sama kerja lah. Gitu. Kalau pengalaman kerja sih itu aja sih. Terus ya itu yang kemarin kerja yang kataku itu yang nggak dibolehin. Ya. Terus nyoba kerja lagi. Ada deh aku pokoknya sempet, ya emang aku sih yang berlebihan ya mungkin, sempet jadi waiters di salah satu cafe gitu. Itu yang bikin gak boleh sama sekali sama orang tua aku buat kerja di situ. Terus oh iya Kak, sebelumnya kalau Kakak mau cerita atau mungkin apa ya istilahnya curhat juga gak apa-apa kok Kak. Mungkin ada yang ingin diceritakan Kakak? Atau mungkin Kakak ingin melanjutin S2 atau apa? Kalau S2 tuh pingin, tapi kan kemarin sama orang tua tuh boleh S2 tapi asalkan cari uang sendiri, makanya itu sekarang aku pun bingung kerja sebenarnya ya. Di rumah sekarang tuh Kak, ya aku ada kerjaan, aku tiap hari ada kerja, masih ikut orang tua, tapi tuh menurutku kerjaannya berat banget gitu loh. Orang tua aku tuh nggak lihat aku cewek aku cowok. Jadi tiap hari kayak kerjanya menurutku kasar, angkat-angkat. Orang tua kan ada lapak di pasar. Oh, Nah, lapak jadi apa Kak kalau boleh tahu? adalah Kak. Oh, Sorry ya. ya Kak, Ya, nggak mau kalau itu. ya. Itu jadi kayak Oh, Kakak bantu-bantu di situ. bukan kebantu-bantu, lebih ke aku yang kerja sih Kak. Soalnya Ya, apa? bukan kebantu-bantu, lebih aku sekarang kerja ada pemasukan ya dari orang tua. Ya.
Tapi menurutku kerjaannya tuh berat banget kak. Jadi kakak sekarang ikut orang tua gitu? Iya sementara. Makanya kenapa itu kayak aku tuh kekeh banget harus kerja di luar. Soalnya aku jujur aku udah gak betah di rumah. Ya. Ya selain karena kerjaannya juga pressure dari orang tua yang ya kataku tadi yang udah umur segini kok sama cowoknya nggak ditanya-tanyain gitu. Itu juga sih kak. Jadi wajar ya kak kalau kehilangan motivasi, apalagi kayak mental diajar gitu ya, jadi buat kakak tertekan. Jadi apakah Kak Wulan pernah nyoba buat melepas pemikiran itu, maksudnya dengan cara healing ya istilahnya, healing gitu, agar saya merasakan kalau mental kakak Wulan ini drop banget kan tadi bilangnya, kayak menghilangkan apa ya, sumpek lah istilahnya. Masih pernah, maksudnya bisa, atau mungkin sangat tertekan sekali sampai Kak Wulan tidak bisa ngerasain apa ya, healing gitu. Jujur ya kak, kan aku sekarang lagi ngebantu orang tua di rumah. Tapi aku tuh nggak boleh keluar sama sekali sama orang tua. Bingung juga kak. Lagi kan kerjanya di rumah juga fisik. Jujur aku yang ke pasar yang ibuku itu, nah itu tuh jujur aku udah nyetir, aku jualan di pasar juga kak. Oh ya. Terus packing Oh. barang yang buat di pasar tuh akan packing sendiri. Itu jadi lebih capek. Tapi kemarin sempat ngeluh ke orang rumah tuh katanya kayak kerja gitu doang ya ngeluh terus, lebih itu. Sedangkan kayak aku keluar ya pinginnya sih buat nyari hiburan ya. Menurutku aku masih muda ya, jadi aku butuh Ya, banget perlu. itu. Mereka nggak mau tahu gitu loh kak. Yang mereka cuman mau tahu aku ngebantu mereka, aku di rumah. Mereka nggak mau tahu mentalku tuh bener atau enggak. Kerja pun aku nggak dibolehin kerja yang deket. Makanya ya jujur kak, nyari kerjaan di tempat jauh tuh susah banget. Apalagi buat aku yang hitungannya masih fresh banget, itu susah kak. Berarti kakak ini mencari tempat kerja yang jauh buat juga menghindari ini ya, maksudnya orang tua kakak itu. Iya kak. Jadi semacam ada rasa apa ya kak ya, tertekan, cemas, was-was gitu ya setiap kakak berada di rumah gitu. Iya kak, soalnya kan bingung ya kak, mau ngapa-ngapain nggak boleh, keluar nggak boleh. Sedangkan giliran misal di rumah ada kerjaan itu apa-apa aku, tapi tiap aku keluar dikit nggak boleh. Ya kak ngerasa terkurung gitu ya. Banget kalau itu mah. Nah baik, gini kak, kan sesi konseling ini mau habis Ya jadi pertanyaan terakhir saya, gimana perasaan Kak Wulan setelah ngobrol sejauh ini sama saya? jujur lebih lega dikit. Alhamdulillah kalau bisa ngebantu. Soalnya aku tuh bukan tipe orang yang gampang cerita gitu loh kak. Oh. Ke cowokku pun nggak bisa aku cerita perkara ini. Tapi nggak tahu ini tadi kenapa aku bisa legowo itu mau cerita. Iya. Tadi sebelumnya saya minta maaf ya Kak Wulan, soalnya saya datangnya malam. Gak apa-apa kak. Maaf. Ya alhamdulillah kalau kakak merasakan hal yang dapat membuat kakak lega. Gimana kalau kakak nanti, tadi kan katanya kakak merasa apa, tertekan gitu ya? Iya kak. Baik, gimana kalau perasaan tertekan Kak Wulan itu kita bahas di pertemuan sesi kedua ya kak ya. Kira-kira untuk kakak bisanya hari apa kak?
Kalau di hari Minggu gimana kak? Hari Minggu baik kak. Kalau kakak mintanya kapan? Minggu Pagi, siang? selonggar, kakaknya aja sih. Aku Minggu alhamdulillah bisa Oh nggak libur. kerja kak, nggak bantu orang tua? Alhamdulillah ya ada lah libur dikit-dikit. Ya udah, hari Minggu kak ya. Nanti untuk info selanjutnya biar kakak kabari atau saya kabari aja kak ya. Iya. Terima kasih ya kak ya. Kita akhiri sesi selim pada hari ini. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih kak, maaf kak ganggu. Maaf ya kak. Ya.